ke depan Mak, ini kan mungkin ya di bawah bupati baru kan tentu Mak sebagai mak-mak ini kan juga punya harapan itu kan. Ya apa sih naik konco-konco iki gitu loh. Teman-teman di kalangan itu pernah ada yang punya cita-cita sampai menjadi anggota dewan atau apa misal gitu Mak. Kalau di misalnya kalau ngomong di lingkup Sidoarjo, Mak pernah punya pengalaman teman-teman atau apa yang sampai berjuang untuk memperjuangkan itu sampai lewat jalur legislatif di Indonesia? Itu waktu Mak memilih Golkar dengan pilihan sendiri atau karena ada dorongan atau Preview. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama podcast Golkar Sidoarjo TV. Bertemu dengan saya. Sampean kok moro-moro? Ini kok direkam Mas? Wes Direkam ya, gak apa-apa lanjut wes. Malah jatahku dipek ini yo. Lah perasaan sampean mangkit kok menengai lapo lah, tapi iki ya wis mulai ket mang proses ngomong sama yang lainnya, tapi iki ya wis lah kamu pokoknya saterusé ojo lah yo. Bisa naik ya. Oh. Ya wis barane wis salamanet lah ya. Gak wis gak apa-apa sih ya. Podcast Golkar Sidoarjo TV seperti kita lihat tadi, kita tamunya hari ini istimewa. Jangan salah, ini juga Siti Mewah. Bukan istimewa lagi di atasnya. Ini ada Mak Christine. Ini adalah senior atau sesepuh atau malah ketua ya, ketua Ikatan Waria Sidoarjo. Perwasit Persatuan Waria Sidoarjo. Pakai D? Ya. Ora T. Bukan Sidoarjo, memang ada Sidoarjo T. Oh, ono ya. Sidoarjo lah. Sidoarjo, perwasit. Mulai kapan, Mas? Mulai 1995. Waktu itu masih muda sekali waktu saya umur. Saya muda kok, ngetok sik muda. Nek ngomong muda kok isi dalam ribut-ribut kabeh. Wis 37 kan sik muda. 37 punjule. Iya. Maaf ya gak iso tenang lho. Iya ora apa-apa. Ngenakno lho nggone iki mah lho kok iso joget-joget ngene. Ikut tahun 95 mulai dari ketua sampai saiki. Kira-kira anggota piye Mas? Kalau memang saat ini kan di wilayah Sidoarjo ini Sidoarjo sampai sini yang ikut anggota, yang ikut penyuluhan, ikut kegiatan ya? Sering itu total 160 sekitar 160-an lah ya. Itu yang terdaftar. Ya. Sing gak terdaftar mesti luwih akeh. Iya, betul. Yang gak banyak ikut kegiatan, tapi mereka sebenarnya juga termasuk kelompoknya. Iya. Kegiatannya apa ya, Mas? Kegiatan saat ini ya saya sebagai petugas lapangan juga. Tugas Di lapangan juga. LSM. Oh, LSM. Ya, pendampingan ya. Iya, betul. Pendampingan di penanggulangan IVE untuk wilayah Sidoarjo. Dan saat ini saya juga bekerja di salah satu lembaga di PKBI Jawa Timur, yaitu PKBI Jawa Timur, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Saya sebagai petugas lapangan di wilayah Sidoarjo penanggulangan IVE. Pendampingannya untuk wilayah Sidoarjo. Terus ngomong-ngomong banyak temen yang merasa kalau waria itu kan ngapunten, mohon maaf ya, banyak yang merasa nggak dipikir, ditelantarkan. Nek ono miaseleng kita ngomong pemilu itu baru digoleki ngekate suara neto lah ngene iku ya. Biasanya kan ngono. Belah untuk pemilu barang sekarang ya. Iya, bukan ini podcast Golkar. Ya, betul. Ya. Jadi mereka itu untuk mungkin ke situasi sehari-hari nggak terlalu dipikirkan, dianggap kelompok yang tidak punya berperan. Tapi ketika mau coblosan, kabeh goleki. Bisa kan ngono ya, Mas? Biasanya betul. Ya. Ya apa ngono iki, Mas? Sebenarnya saya sebagai ketua perwasit menginginkan ada suatu seperti Golkar ini ya. Mau menaungi yang seperti dulu. Memang benar-benar dulu saya benar-benar dirangkul dan juga saya di bawah naungan Golkar, yaitu waktu itu emaknya pernah Mak Christine pernah di Golkar? Pernah di Golkar. Dan itu juga sebagai MKGR. Oh, Musyawarah Keluarga Gotong Royong. Betul. Golkar salah. Sidoarjo Pak yang di Jawa Timur. Sidoarjo. Iya, tahun berapa ya, Mas? Tahun berapa ya, Pak? Pak Unggul. Oh, zamannya Pak Unggul. Iya,
diam-diam wis tadi pengurus ya. Pengurus yang lama sekali sudah bukan vakum sih, sebenarnya tetap mengikuti. Bahkan ada beberapa jaket, jas masih tersimpan rapi di rumah. Kader betul betul sekali. Saya rapikan di almari. Bahkan kemarin itu kakak saya juga berkecimpung di Golkar juga. Waktu perkumpulan nggak punya jas, otomatis jas saya dipakai. Kan juga akhirnya berguna juga. Iya. Motifnya hari ini pun juga kuning-kuning. Loh iya, ini tadi kok kebetulan habis. Sudah menjiwai betul, Mas. Kok Maro enggak, tanpa disadari kok pakai langsung baju kuning. Ini refleks Mas dari hati, panggilannya seperti itu. Panggilan alam otomatis wis. Jadi cara manggilnya memang di sini gimana? Iya, Mas. Biasanya lo apa sih, Mas? Ya anak-anak sebagai kalau di arisan itu anak-anak sebagai sering memanggil Bunda Christine. Kalau memang anak-anak perempuan yang ya bukan, karena saya ini berkecimpung bukan hanya di dunia waria, bahkan LSL dan LSB juga. Jadi di lingkungan situ mereka semua mengenal saya itu sebagai kalau mereka bilang itu mbok aneh, mak nih ya, tuwek aneh, toko kunci, dekot, betul. Toko kunci di wilayah Sidoarjo. Jadi kalau ada apa-apa gitu biasanya mengadunya ke mak ya. Persoalan, sering nggak Mas? Persoalan. Masalah persoalan, alhamdulillah di Sidoarjo ini teman-teman di kalangan internal teman-teman dia Waras sendiri. Saat ini mereka semua memang kalau memang ada kegiatan apapun dia pasti ngomong, ini kok gak pernah ada undangan. Seperti kalau Sidoarjo ada acara besar-besaran ulang tahun Sidoarjo, mereka itu menginginkan ada salah satu yang merangkul dan mau mengajak dia seperti bergabung di ada karnaval, terlibat dalam kegiatan perayaan, terlibat ada kegiatan di Kabupaten Sidoarjo. Dulu sering ya kayak gitu. Dulu itu sering. Sekarang sudah jarang. Betul. Setiap ada kegiatan, ada event pasti selalu mengundang. Otomatis mereka itu senang gitu. Mereka merasa dianggap. Meskipun mereka saat ini mayoritas kelompok waria di Sidoarjo itu bisa mandiri gitu loh. Alhamdulillah. Masalah kalau untuk soal mencari pekerjaan, menghidupi itu rasanya secara mereka mandiri ya. Tapi ada hal-hal yang mungkin yang diharapkan ada perhatian lebih dari pemerintah atau dari kelompok-kelompok masyarakat lainnya gitu. Hanya butuh panggung saja. Iya. Dan itu jarang yang dimanfaatkan oleh teman-teman yang di luaran itu, termasuk untuk urusan perhatian dari pemerintah daerah. Harapannya Mak kan seperti itu sih sebenarnya. Ke depan Mak, ini kan mungkin ya di bawah bupati baru kan tentu Mak sebagai mak-mak ini kan juga punya harapan gitu kan. Ya apa sih nanya konco-konco iki gitu loh. Harapannya pingin seperti yang dulu-dulu, seperti waktu pemimpin maaf ya ini masalah presiden kalau masalah presiden saya kan belum begitu mengenal dia memang mengenal, umur saya kan masih muda sekali. Ya memang tidak menutup kemungkinan dan tidak menutup mata semuanya. Mereka itu sadar waktu di pimpinan di bawah naungan seorang pimpinan Golkar yang memimpin seorang yang mempunyai Golkar kan. Presidennya waktu dari Golkar. Betul-betul mereka itu sangat care. Biar sih kok biar itu enak. Gak ono wong tawuran, gak ono wong unjuk rasa, gak ono wong ini. Mereka selalu mengatakan kata-kata yang itu meskipun tidak langsung ke saya gitu loh. Jadi ngomong dengan sendirinya dia ngomong gremeng kan, istilahnya kan gremeng gitu ya. Nek waktu ono demo ini gak koyo biyen ae. Enak zamanku to. Enak zamanku to gitu. Iya, jadi mereka itu sering ngobrol ya. Ya itu selalu, dan untuk kedepannya mereka mungkin ada salah satu yang mau merangkul kelompok waria di Sidoarjo,
kecil-kecilan itu buka salon, Christine Salon di Tulangan, promosi ya. Nggak apa-apa. Ya, Christine Salon di Tulangan dan juga les pengantin dan setiap hari-harinya Sabtu malam Minggu itu kegiatan saya sebagai juga penari ular. Penari ular. Iya. Wah, ini nyekel ulo, Mak. Oh, ojo maneh ulo ngono, ulo kowe tekel bareng. Kaweti ya mana? Dan biasa. Dua piro ulo? 3. Kemarin lepas 1 kawet di saku. Lepas, laka bayangno wong kampung ya sampai ujung lah. Langsung lari nang sawah. Oh, lari sawah. Itu kegiatan kalau menari mesti pakai ular ya, bawa ular gitu. Betul. Kaweti ya atau sing delok ngono. Wah, kowe wedi delok ulo ya. Kan tambah aku seneng tambah. Pak, cerita teman-teman waria itu selalu banyak memberikan kesannya happy, selalu ketawa, itu kan kehidupan yang menyenangkan lah kalau lihat teman-teman itu memang seperti itu ya kehidupan teman-teman. Ya karena mereka tidak mau menunjukkan, meskipun aku seorang waria, aku seorang banji, nggak mau menunjukkan kesedihannya di depan masyarakat umum. Padahal sebenarnya juga ada persoalan kalau itu bisa pasti, ngomong soal pasti. pribadi tapi itu nggak pernah menunjuk ya, mesti mereka selalu tampil itu dengan ngumpul rame-rame, mesti yo ngakak-ngakak ya. Dan juga di Perwasit kan ada kegiatan juga arisan Perwasit setiap bulan sekali. Itu kegiatan Ngumpul rutin ya? kegiatan rutin. Dan juga alhamdulillah Perwasit ini teman-teman sangat peduli dengan, meskipun masyarakat peduli dengan kesehatan, otomatis yang paling nomor 1 itu dengan kesehatan mereka masing-masing. Selalu peduli dengan kesehatannya. Ya, Ada pemeriksaan rutin misalnya gitu. betul sekali. Ke depan harapan Mak selain tentu ada perhatian lebih terhadap teman-teman yang di komunitas ya bisa dikatakan sangat dilupakan lah untuk saat ini di Sidoarjo. Tentu kaitannya sama juga di ini kan juga di wilayahnya ngomong di podcastnya Golkar, paling enggak kan kita masih ada kaitannya dengan politik macam-macam gitu lah. Teman-teman di kalangan itu pernah ada yang punya cita-cita sampai menjadi anggota dewan atau apa misal gitu, Mas. Saya pikir kalau soal aspirasi rasanya teman-teman juga punya harapan kayak gitu. Iya. Mak sendiri lah misalnya, ada nggak sempat terbersit kayak gitu, Pak? Kalau sampai anggota dewan saya nggak segitu, Mas, karena juga di tingkat pendidikan, di tingkat usia ini dan yang penting kan oke sing nyoblos ya, Mak, gitu loh. Bahkan Teman-teman kan kalau punya wakil itu kan nanti aspirasinya kan terwakili gitu kan. kemarin itu teman-teman waktu ada pilihan bupati, nggak ada foto pasandang gunung kan. Ya enggak seperti itulah, enggak apa-apa. Sampai arah-arah itu sama gendeng enggak. Kami segitunya. Kalau memang kan juga saya di lingkungan di desa juga saya berpartisipasi di situ, saya kegiatan di kampung pun di desa pun mereka itu welcome semua. Ya. Nah, itu sebenarnya kan modal sosial, Mas. Betul. Gitu loh. Modal sosial kita kan kalau ngomong calon legislatif itu kan sepenting boleh suara sing akeh, kita punya potensi, kita punya kapasitas, uang delok nggak kita api mesti dipilih Mak gitu loh. Yang penting kan kita memang komitmen jujur gitu kan, perjuangkan untuk kepentingan orang banyak. Dan saya pikir untuk teman-teman itu kan sudah kalau punya wakil itu kan lebih enak gitu kan, saluran aspirasinya kan gampang gitu kan. Kalau misalnya kita kalau ngomong di lingkup Sidoarjo, Mak pernah punya pengalaman teman-teman atau apa yang sampai perjuangan itu sampai lewat jalur legislatif di Indonesia misalnya, atau ngomong Jawa Timur lah atau kalau ke legislatif sih tidak sih, masih ke guru yang PNS, teman-teman banyak yang sudah jadi PNS. Ya. Kalau itu kan sebenarnya punya hak sama itu. Ya sebenarnya sih, tapi mereka itu mungkin sebenarnya ada teman saya yang waktu itu dari Madura, yang memang benar-benar dia itu berpotensi, dia juga sebagai seorang guru, dan ijazahnya cukup tinggi juga gitu loh. Jadi tapi nggak mau, dia tetap mau jadi guru untuk mengabdi ya. Untuk melangkah lebih jauh menjadi seorang legislator itu belum terbersit untuk keinginannya.
Sidoarjo sendiri memang belum, teman-teman belum sampai ke sana ya. Belum. Tapi kalau harapan saya yakin pasti punyalah semua untuk kehidupan yang lebih bagus ya. Ya kalau memang harapan itu pasti ada aja. Ya. Jangankan mereka, saya juga nek lekas penuh angan-angan kalau Coba angan-angan ya apa angan-angan sampean iki lho pengin terus. ya angan-angan seandainya gitu. Ya aku tak nyalon nang mbok orang wong jenenge wong iya mau nyalon ngene lho sing Apa tuh hak semua orang gitu ya. Enggak apa-apa, Mak. Kita semua akan mendukung gitu loh. Mas Nanan, total waria se-Sidoarjo sebenarnya berapa sih? Tadi wis disebut lah ya. Berapa? 160 Fokus ya. 160-an. 165 itu sekitar Itu yang terdaftar. Sing nggak terdaftar buat kayak mana gitu loh kegiatannya kan. Tapi rutin memang setiap setelah akhir bulan ya atau bulan lah ngumpul bareng-bareng itu bahas. Ngomongnya apa sih Mak sejane ngumpul Mak. ya biasa ngrumpi ya ngono kok apa sih diomong yang dulunya wis mari rame di grup kan saiki kan urut Ya, masuk grup-grupane biyen kan gak ada grup telepon sitok telepon oma sitok marah-marah kan dulu waktu dulu kan wis gak ada gosip-gosip sekarang gosip di grup mari pengkerengan ini otomatis setiap bulan sekali kita kumpul ya otomatis kembali lagi dengan semula gitu. Cari ini nek kanca-kanca itu kan wis pokoke guyu tok yang ngumpul ngono lho gitu. Ya wis intinya kalau memang ketemu ya wis guyon aja. Wis lali kabeh Ya, semua lali utange. Bahkan di waktu kita menghibur masyarakat pun intinya ketawa terus gitu loh. Bahkan mereka kalau memang benar-benar kan penjual jasa Ya. menyanyi trio-trio apalagi yang mau trio-trio itu ada yang lompat-lompat mainan ipitan sing jegur kali jegur tambak gitu. Ya, Karena tuntutan mereka untuk kerja. Ya. Selain itu saya itu salut dengan Mak Christine ya, ternyata selama ini banyak orang nggak tahu kalau ternyata Mak Christine ini juga aktif di Golkar itu kan. Dan ini menjadi apa ya, berita menggembirakan bahwa teman-teman ini punya saluran politik untuk memberikan kita itu punya harapan, punya aspirasi yang harus dilewat oleh jalur, dan jalur yang dipilih adalah Golkar mulai partai seperti itu. Itu waktu Mak memilih Golkar dengan pilihan sendiri atau karena ada dorongan atau? Waktu itu perasaan nggak ada dorongan atau suruhan kamu harus milih ini, kamu harus milih, nggak ada. Ya. Karena mereka dulu itu langsung Golkar itu langsung merangkul gitu loh. Yang didekati Iya langsung, nggak ada partai lain kecuali karena dulu kan memang cuma ada 5 partai aja. Ya. Dan Golkar itu langsung gitu loh, langsung merangkul. Mengajak bergabung. Iya langsung mengajak, dan di Sidoarjo dulu kan memang mayoritas orang-orang Golkar semua. Ya, partai besar Terkenal waktu itu memang terkenal di Sidoarjo itu memang dulu itu benar-benar orang-orang Golkar semua. dan kita berharap juga Golkar akan menjadi besar lagi seperti dulu. Iya sebenarnya dari dulu kalau melihat Golkar itu selalu di beberapa di kampung sana juga, lu kan kok menengahkan Golkar? Orang meskipun orang sepuh Pak Mudin Pak Bahaya, kan kok menengahkan Golkar? Lamun waktu itu karena nawan. Dan juga waktu itu masih dipimpin Pak Bupati Pak Win? Pak Win. Ya. Pak Win pun pernah sempat ke rumah saya. Oh. Enggak, karena itu bukan bakalan, karena mereka ada acara gitu. Saya alhamdulillah. Bahkan di kampung gua ada yang nggak suka yang ngomong, "Gak mungkin banjir karena bupati teko." Dan itu ternyata terjadi. Alhamdulillah. Artinya memang ini bahwa teman-teman ini sebenarnya juga punya potensi. Mereka juga sama, makhluk ciptaan Tuhan, punya hal yang sama gitu kan. Dan hal-hal itu kadang masih ada di masyarakat bahwa mereka teman-teman ini dianggap golongan yang disisihkan gitu kan, seperti itu pemikirannya. Padahal haknya sama, itu punya hak politik yang sama, punya hak untuk bersosial juga sama dengan lainnya gitu. Mak, ngomong politik teman-teman gak ngomong teman-teman waria toh, banyak orang nganggap politik itu jelek, banyak ngomong yang politik itu banyak dijauhi. Kalau teman-teman waria punya pandangan seperti itu gak? Seperti ngomong tentang politik? Ya, maaf ya sebelum ke teman-teman ya. Iya. Ke saya dulu. Ya. Menurut saya politik kalau tahu saya memang saya mengenal ini politik, dan juga saya dulu mengenal cuma hanya Golkar. Ya. Itu saja yang saya tahu dulu. Itu memang tahu memang ada beberapa banyak politik
diajak gitu. Iya. Jadi untuk ke lainnya itu masih berpikir lain. Ya, karena yang peduli waktu itu Ya, memang Golkar. Itu kalau Mak Christine sendiri dalam pandangan Mak Christine tentang politik. Nah, teman-teman Waria sendiri punya pandangan sama nggak dengan Mak Christine? Apa mereka ada yang saya kira untuk mereka yang memang sadar dengan pendirian mereka, mungkin kalau memang ada politik itu sebagian ada yang mengatakan politik itu wis gak melo-melo urusane wong gede ngono pikir kayak itu. ya itu kebanyakan mereka itu lapos sih wong atas sing ngono kok Kalau untungi gitu kan pikiran itu pemikiran umum gitu kan. Bahkan bukan saja teman-teman Waria di masyarakat juga banyak berpikiran seperti itu. Ngapain sih ngurusi politik? Padahal sekarang ngomong apapun itu ngomong tentang kaitannya dengan politik. Saya ngomong harga beras pun itu adalah proses dari proses politik gitu loh. Jadi rasanya kalau kita alergi dengan politik rasanya sudah nggak waktunya lagi gitu loh. Semua punya kepentingan yang sama dengan politik gitu kan. Kita punya saluran, ada teman-teman ada di legislatif, ada partai itu yang akan perjuangkan teman-teman. Itu sebenarnya pentingnya berpolitik gitu ya. Aku itu sakjane penasaran, Mak ini proses bertransformasi ya dari seorang waria kan tentu ono proses ya. Gak ujuk-ujuk moro tuwek langsung memilih. Mulai kapan saja proses itu, Mak?